Mohon maaf, begitu keluar dari Jaya Sakti, saya minimal punya keinginan bagaimana guru-guru saya itu bangga dengan saya. Dan itu ternyata nggak bisa lepas dari faktor keberkahan. Makanya mungkin saya dulu nimpal telek pitik bareng Pak Said, itu berkah. Mungkin saya dulu gara-gara bal-balan karo Pak Saronin, jikok nanas dikampleng karo Pak Badar, itu berkah. Jadi awakmu sing saiki rumangsa durung sukses, saya persilakan Pak Badar nggih ngampleng saiki. Mobil khusus Bapak Wakil Bupati Lampung Tengah. Ada gajah makan kodok. Wakil Bupati Lampung Tengah, kok dalanmu bosok? Saya to the point saja Pak Ardhito. Saya tahu Anda mau nyalon bupati. Tolong Anda berdiri dan jawab pertanyaan saya dengan tegas. Kalau besok saudara Ardhito jadi bupati, siap enggak untuk memperbaiki jalan di depan yayasan? Tolong dikasih mic biar kita semuanya dengar. Saudara Ardhito, saya bertanya, seandainya Anda terpilih jadi bupati Lampung Tengah, bersediakah saudara untuk memperbaiki jalan di depan yayasan Pondok Pesantren Bustanul Ulum? Tolong dijawab. Siap, saya akan perbaiki jalan di depan Bustanul Ulum di tahun pertama pemerintahan selanjutnya. Terima kasih. Siap Abah, siap. Karena kalau nggak segera juga saya nggak berani melawan utusan khusus presiden Abah. Menengo cangkemmu. Segenap panitia penyelenggara dan seluruh ikatan alumni Bustanul Ulum yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Jaya Sakti dan sekitarnya yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa sowan kembali silaturahim dengan alma mater yang sama-sama kita cintai. Ada sebuah makalah yang menyebutkan al-uyun tansa man ra'at walakinnal qulub la tansa man ahabbat. Mata bisa lupa pada setiap apa yang ia lihat, tetapi hati tidak akan pernah lupa dengan siapa yang dicintai. Tentunya saya bisa sowan karena cinta. Kalau mikir perjalanan saya Pak Bu, mungkin saya tidak sanggup. Sudah 10 hari saya nggak pulang. Hari Kamis minggu kemarin saya berangkat dari Grobogan, lanjut Madiun, Magetan, Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan. Kemudian saya berangkat ke Banjarmasin, pulang ke Jakarta, lanjut ke Pulau Bali 2 hari acara sama Pak Kapolri, lanjut Jakarta, Lampung, besok saya ke Merauke. Tapi dari semua perjalanan itu yang paling membuat saya susah adalah Lampung. Konsisten dengan jalan bosoknya. Maka kesemuanya itu ternyata ketika saya mulai berputus asa, 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Turki. Saya umroh. Semua yang belum pernah berangkat umroh saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Saat di Raudhah, hasibu qabla ang tuhasabu. Ternyata saya menyadari aktivitas sebaik apapun itu ada titik jenuhnya, ada titik bosennya. Saat saya sujud di Raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Saat itu saya melantunkan satu doa, alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil Islam wa kafa biha min nikmah. Duh Gusti matur nuwun, panjenengan dadosaken kawula tiang Islam, wa kafa biha min nikmah, dan cukuplah ini nikmat terbaik bagi saya. Saya duduk kemudian saya kontemplasi, mikir, saya mau apa lagi? Saat kemudian problem itu datang, Pak Prabowo bilang sama saya, Gus, mau nggak membantu saya? Dalam bentuk apa Pak? Saya pengen kalau bisa Gus Miftah jadi Menteri Agama. Saya bilang, Pak, saya nggak tertarik jadi menteri. Kenapa Gus? Repot Pak. 1, harus potong rambut. Kan aku nggak mau. Yang kedua, kalau saya jadi Menteri Agama Pak,
Yang seneng orang Lampung, Pak. Setiap pengajian di mana-mana mintanya gratis kabeh. Saya mengatakan begini, percaya diri itu penting Bapak Ibu. Tapi sadar diri itu jauh lebih penting. Begitu banyak orang pengen ambisi, pengen jadi pejabat karena melihat fasilitas dan kewenangan. Tetapi lupa dengan tanggung jawabnya. Makanya saya bilang kalau ada pejabat datang ke daerah, itu pertama kali yang harus disampaikan oleh pejabat itu minta maaf. Kenapa? Karena ketika dia dibaiat, ditasbihkan sebagai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tanggung jawabnya ini besar. Makanya Pak Ardito kalau ketemu warga, jangan membanggakan apapun, minta maaf. Makanya kalau ada halal bilhalal syawalan, yang harus minta maaf itu bukan rakyat kepada pejabat, tapi pejabat kepada rakyat. Betul? Pejabat itu kan kadang-kadang menangan, Pak. Lampung Tengah umpamanya dapat penghargaan dari presiden sebagai kabupaten terbaik umpamanya. Yang mendapatkan penghargaan siapa? Bupati dan wakil bupatinya. Tapi yang bersih-bersih jalan kira-kira bupatinya atau rakyatnya? Rakyatnya. Ketika jalan kotor yang nyapu kira-kira yang pegang sapu, itu wakil bupatinya apa rakyatnya? Rakyatnya. Tapi yang duduk di istana wakil bupatinya. Kan bedok. Maka kemudian saya itu nggak mau Pak Dito. Udahlah Pak, saya nggak usah jadi menteri agama. Saya membantu Bapak itu saya ikhlas. Pertaruhannya besar. Kalau mungkin Pak Prabowo nggak jadi Bapak Ibu, saya mungkin target utama. Tapi ternyata Allah itu adil. Allah itu adil. Sehingga kemudian saat di Nabawi itu saya mikir, saya mau ngapain lagi? Setelah dari Mekah, saya berangkat ke Turki. Di Turki itu ada satu kota namanya Bursa. Di Bursa itu ada satu masjid namanya Ulu Jami. Di dalam masjid Ulu Jami itu ada tulisan wawu, pakai khot naskhi. Ternyata dipercaya sebagai tulisan yang ditulis oleh Nabi Khidir alaihissalam. Di depannya ada tempat sujud yang merupakan tempat di mana Nabi Khidir pernah sholat. Saya ambil air wudhu, saya sholat, di depan tulisan huruf wawu, makom di mana Nabi Khidir sholat. Begitu selesai sholat, saya nangis Pak. Ada satu rahasia begini, A'maru ummati, kata Nabi, ma baina sitin was sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Pertanyaannya adalah, kenapa usia kita tidak dibuat sepanjang mungkin? Hanya durasi 60 sampai 70 tahun. Ternyata jawabannya ini. Orang dengan usia 60-70 tahun, begitu banyak problem yang dihadapinya. Bagaimana dengan Nabi Khidir yang ditakdir oleh Allah nggak bisa mati? Artinya apa? Dia langgeng sampai akhir zaman. Berapa banyak problem yang dihadapi oleh Nabi Khidir. Ketika saya berpikir itu, kembali saya bangkit. Lah iya, usia saya baru 43 tahun saja. Dengan problem hari ini yang saya hadapi, seolah-olah saya mau menyerah. Bagaimana dengan problemnya Nabi Khidir? Saat itulah kemudian saya bangkit. Saya nggak boleh menyerah. Saya meyakini Anda semua yang hadir hari ini diuji oleh Allah dengan jalannya masing-masing. Ada mungkin yang diuji oleh Allah masalah ekonomi, ada yang diuji oleh Allah masalah keuangan. Contoh Pak Ardito mau nyalon bupati nggak punya duit, setiap ketemu saya sambat. Jadi lama-lama kiai itu dianggap seperti dong salam, seperti laos. Jadi kalau masak sayur digolain dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Larepe nyalon sowan kiai begitu dadi lali karo kiai. Titen nonoh wetok. Maka kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kemudian teringat bagaimana dulu kisah perjuangan yang harus saya bangun. Berangkat dari Bustanul Ulum, saya alumni tahun 99. Di bawah didikan Pak Badar, Pak Udi, almarhum Pak Yono. Kagem Pak Yono Al-Fatihah. Memori itu kemudian teringat dan terngiang kembali. Saat kemudian bagaimana saya merintis karir, saya teringat lafadz kalamuna lafdun mufidun kastakim. Dimanapun kamu berada, selama kalam-kalamu ini mufid, berfaedah, dan kamu lakukan secara istiqomah, kamu akan jadi orang besar. Maka kemudian saya perlu berdamai dengan diri saya sendiri.
Bukankah kemudian kita diingatkan fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Orang itu kalau mau besar, syarat pertamanya itu harus akur. Dalam konteks internal dan eksternal. Dalam konteks internal, dia harus akur dengan dirinya sendiri, berdamai dengan hatinya sendiri. Coba hari ini Anda yang punya masalah, sudahkah Anda damai dengan hatimu? Sudahkah damai dengan perasaanmu? Saya harus berdamai. Saya mikir begini Pak, ya nggak banyak saya punya duit, nama alhamdulillah. Kemarin ada survei di Indonesia bagian timur yang mayoritas non-Islam, ada 7 nama kiai yang dianggap paling toleran se-Indonesia. Nama saya masuk, ada nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum, kemudian yang kedua almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, yang ketiga almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, yang keempat Kiai Haji Buya Syafi'i Ma'arif, yang kelima Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang kelima Profesor Dr. Said Agil Sirot, yang keenam Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot, yang ketujuh alumni Bustanul Ulum Miftah Maulana Habibur Rahman. Saya dianggap survei dari beberapa opol tracking macam-macam, dianggap ustadz yang paling berpengaruh di Indonesia dan lain sebagainya. Maka kemudian saya bilang begini, saya harus akur dengan hati saya sendiri, mendamaikan hati sendiri. Jadi kalau kita yang hadir dengan segala problemnya, mohon maaf, pengen kemudian dilancarkan oleh Allah, berdamailah dengan hatimu. Karena nyuwun saya Bapak Ibu, kita itu kalau ngomong mutmainnah, seolah-olah mutmainnah itu ketika kita mati. Karena kita terprovokasi dengan ayat faya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Ternyata mutmainnah itu tidak harus nunggu mati. Urip ya butuh mutmainnah. Kalau rezekimu pengen lancar, hatimu ya kudu mutmainnah. Prosesmu pengen lancar, kudu mutmainnah. Contoh begini, gelas. Walaupun nggak ada kopinya. Gelas ini kalau bersih Bapak Ibu, menandakan bahwa dia siap untuk dimasukin apapun. Dimasuki degan ya pantes, dimasuki kopi pantes, teh pantes, es dawet pantes. Dan ketika sudah ada isinya, nafi, pasti bermanfaat. Kenapa? Karena gelasnya bersih. Tapi sebaliknya kalau gelas ini kotor, walaupun di situ ada teko kopi, teh, es jeruk, pasti dia tidak akan bisa dimasuki oleh kopi, teh maupun es jeruk. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Dan kalau dipaksakan dikasih isi, tidak akan ada manfaatnya. Pertanyaannya, siapa yang mau minum dari gelas kotor? Maka kemudian disitulah dibutuhkan mutmainnah. Mutmainnah itu artinya bersih, resik. Kok ibu nyuwun sewu, jenengan punya penyakit hasud sedikit saja, itu berarti wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khofti. Orang itu kalau nggak bisa akur, itu tanda-tanda perpecahan. Satu sisi dalam keluarga, kalau suami istri mulai bertengkar, itu berarti apa? Wa ammal kasroh. Kalau fa'amad dommat itu ngepel Pak, karena domah itu bersatu. Kasroh itu sebaliknya. Jadi Bapak-bapak yang saya muliakan, fa'amad dommatu fatakunu alamatan lirrofi. Kalau kita pengen rofa, pengen tinggi, harus domah dalam konteks apapun. Dalam konteks pribadi harus domah dengan hatinya sendiri. Dalam konteks suami istri ya suami istri. Dengan porsinya masing-masing lah. Saya itu kebetulan kalau ada artis atau anak pejabat yang nikah, itu rata-rata yang khutbah nikah saya. Dari dulu zamannya pernikahannya Atta Halilintar, Anang Asanti, Deddy Corbuzier Sabrina, Via Valen, hampir semua yang menikahkan saya. Karena rata-rata artis itu banyak konsultasi dengan saya, termasuk terakhir kemarin Nikita Mirzani. Oh, kamu jangan salah, Nikita Mirzani itu adik kelasnya Pak Badar. Dia di Gontor Putri, tapi sampai kelas 3 sanawiyah. Drop out, dia keluar. Kalau seandainya dia selesai, mungkin jadinya kayak Mama Dedeh. Gitu. Tapi Islam di Indonesia itu asik Pak Dito. Asiknya di mana? Orang Indonesia itu banyak yang berpakaian seksi, terbuka auratnya, tapi sholat. Sementara orang Timur Tengah itu banyak yang pakaiannya tertutup, tapi tidak sholat. Nikita Mirzani itu kayak gitu sholat Pak. Yo sholawatan, yo tahlilan, yo ngaji. Yo gede Pak. Pahalane goblok. Gitu. Saya bilang sama kamu, mbok kamu jilbaban lagi nduk. Gitu bah ya. Ya udah saya tak menyelesaikan syuting film saya besok janji bulan Juli, insya Allah atas perintah Abah saya mau jilbaban lagi. Tapi saya nggak bisa jamin bah seberapa lama. Saya nggak urusan seberapa lama.
Jarib wala takun arifa, kata Pak Badar di Mahfudot itu. Dicoba saja, nanti kamu akan tahu kok maknanya seperti apa. Ya sudah, kamu coba. Makanya dia janji sama saya, besok bulan Juli mau berjilbab lagi. Persoalan besok dibuka lagi, ya kita bisa lihat yang gede lagi, gitu-gitu lagi. Kalau dulu kan kita melihat guru yang paling galak itu Pak Badar. Lah Pak Badar itu seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Lah. Ya mungkin saya itu bisa jadi seperti ini salah satunya karena galaknya Pak Badar ini loh. Ya. Nah, saya ulangi. Lakot tahajarta wasiat. Disitulah kemudian Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa persatuan itu menjadi penting. Domah, ayo rukun. Bu, rukun. Pengen sugih. Rukun. Bojomu kira sama onek-onek ke insya Allah mati dewe. Saya punya teori baru. Kenapa perempuan itu nyuwun sewu? Ini yang guru fikih ngapunten. Ini hanya saya menduga-duga. Kenapa perempuan itu nggak dikasih hak menceraikan? Kenapa hak cerai itu pada laki-laki bukan pada perempuan? Si Mirzani jadi datang nggak? Hah? Nggak datang. Saya tadi ada tamu DPR mau nyalon gubernur, orangnya Pak Prabowo, si Mirzani. Mirzani tanpa Nikita. Kenapa perempuan itu nggak punya hak cerai? Ibu-ibu yang bisa jawab saya kasih uang 500.000. Oh iya, tadi Pak Jumiran kemarin bilang, Gus, untuk bikin acara alumni belum punya duit. Saya mau ngasih uang kas untuk IKBU. Saya kasih kas untuk IKBU 100 juta. Ya. Kok di sana ada yang teriak, Gus aku rondo, sing takon sopo. Moga-moga kabeh sugih kaya Gus Miftah, amin. Saya itu punya prinsip, kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu beri, yang kamu bagi. Kenapa Pak Jumiran ke cewek? Oh, bendaharanya cewek, ya. Kenapa setiap bendahara itu paling banyak cewek? Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah, mulai santri-santri nggak nolih. Cowok yang good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrimu glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Santri BU kudu sugih. Moga-moga santri BU sugih kabeh. Amin. Saling ini. Sebelum tak lanjutkan tadi pertanyaan soal cerai. Santri saya tanya begini, Pak Rozi. Bah, kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Bapak ada yang bisa menjawab, tak kasih 500.000. Tadi kan soal cerai ibu-ibu. Kenapa ada bidadari, nggak ada bidadara? Ternyata jawabannya sederhana, Pak. Orientasi laki-laki sama perempuan itu beda. Laki-laki itu puncak kenikmatannya adalah perempuan. Sementara perempuan itu puncak kenikmatannya adalah harta, emas, dan berlian. Makanya perempuan itu nggak butuh bidadara, Pak. Makanya laki-laki itu semakin kaya, semakin butuh perempuan. Sementara perempuan semakin kaya, nggak butuh laki-laki. Maka bagi perempuan, laki-laki itu kalah dengan uang. Lebih baik suaminya nggak pulang, tapi uangnya datang, daripada suaminya datang, uangnya tidak datang. Betul, Bu? Betul. Kelakuan wong wedok. Wong wedok iki kurang ajar. Wong lanang gaweane kon golek duit, tapi ra kena nyekel duit. Uang itu kalau udah masuk perempuan, Pak, nggak mungkin balik. Jangankan uangnya suami, duitnya anak bodoh gitu orang balik. Itulah pertama kali anak punya pengalaman penipuan investasi bodong. Sing nebu sapa ya mbok niku gitu. Makanya kalau istri, kamu pengen punya suami yang pinter cari uang, tapi nggak boleh pegang uang gampang, rabio karo tuyul.
Kenapa perempuan tuh nggak punya hak cerai, Bu? Ternyata jawabannya sederhana. Berdasarkan penelitian psikologis, laki-laki itu dominan dalam memutuskan, memberikan keputusan itu 86% menggunakan akalnya. Sementara perempuan, mohon maaf, 86% menggunakan perasaannya. Perasaannya. Jadi kalau perempuan cepat baper itu lumrah, karena 86% dia menggunakan perasaan. Nah, kalau perempuan dikasih hak cerai, itu tingkat perceraian pasti tinggi. Karena setiap baper pengennya pegatan. Maka kemudian implikasinya apa? Banyak orang gila yang gelandang di pinggir jalan. Itu nyuwun sewu, lanang apa wedok? Rata-rata lanang. Mergo orang gila itu bukan karena perasaan, tapi karena otaknya yang gila. Ngopo wong lanang kok sing stres? Ya mergo mikir ke bojone ngeyelan. Monggo Bu katuran dahar. Makanya perempuan tuh nggak dapat bidadara, karena yang paling penting itu uang. Yang paling penting itu uang. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah. Maka kalau kemudian kita pengen maju, kita diingatkan kembali. Loh, aku mbiyen iki karo pondok iki mung diajari ngimrite ra lulus lah. Tapi sekarang saya itu banyak menggunakan makalah-makalah dari Alfiyah atau minimal Jurumiyah untuk bahan ngaji. Bagaimana kemudian kalau kita pengen maju setelah kita rukun? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Pilihannya kemudian adalah kita mau mengambil peran yang mana? Mau jadi mu'rab atau mabni? Mu'rab. Orang mu'rab itu optimis, bukan pesimis. Apa bedanya optimis sama pesimis? Optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang semuanya mengatakan lokalisasi itu problem masalah. Bagi saya itu peluang. Di saat semua orang mencaci maki lokalisasi, saya ketemu dengan satu hadis. Ruya anil Imam Malik radhiyallahu an annahu yaqul la tangduru ila dzunubin nas ka'annakum arbabun wangzuru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan, tapi lihatlah dosa-dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Lokalisasi bagi orang masalah, bagi saya peluang. Dulu saya satu masjid dengan Pak Ali. Begitu saya pisah dengan Pak Ali, saya pindah ke masjid sendiri. Pak Ali itu di Masjid Al Jihad, yang dulu awal mula di situ Pak Ahmad Suryani. Kemudian saya pindah ke selatan. Ada masjid namanya Baitur Rahman. Pangkat kita sama-sama James Bond, jaga masjid dan kebun. Yang sering saya sampaikan delalah, masjid yang saya tunggu itu masjidnya orang Muhammadiyah, Pak. Jadi saya itu akrab dengan Muhammadiyah, gara-gara saya pernah tinggal di masjidnya Muhammadiyah 4 tahun setengah. Alhamdulillah nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya manggon masjid Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa melu Muhammadiyah kurus? Soalnya Muhammadiyah belas rata wono selamatan. Serono mangan-mangan belas. Rapapa udan. Ini kalau dulu saya punya kiai di Pangandaran itu, kalau hujan sunnahnya baca doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Lah ini tempat mustajabah. Ibu-ibu yang bawa anak, mumpung hujan kayak gini, pegang dadanya, baca doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas ketika dipegang dadanya oleh Nabi. Abdullah bin Abbas itu dipegang dadanya oleh Nabi, dinginnya sampai punggungnya Abdullah bin Abbas. Doa yang dibaca apa? Allahumma ushu jaufahu hukman wa ilman. Jadi ibu-ibu kalau anaknya pamit berangkat sekolah, ojo mau sangoni duit tok, sangoni dongone Kanjeng Nabi marang Abdullah bin Abbas. Pegang dadanya, kamu bacakan doa. Allahumma uhshu jaufahu hukman wa ilman. Allahumma uhshu jaufahu hukman wa ilman. Atau anaknya tidur, pegang dadanya. Allahumma uhshu jaufahu hukman wa ilman. Kalau bojone cerewet, beda lagi Pak. Bojone turu, sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cekel cangkeme, summum bukmun umyum fahum. Di summum masih cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Alhamdulillah Jawa. Shallu ala Nabi Muhammad. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Posisi kita pesantren-pesantren ini
harus berani memposisikan diri sebagai mu'rob. Tantangan hari ini yang dihadapi oleh santri 2024 itu berbeda dengan saya dulu di tahun 99 umpamanya, atau zamannya Bu Sri, zamannya Pak Jumiran. Ini berbeda, Pak. Kadang-kadang problemnya adalah siswa itu tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena gurunya sendiri nggak berkembang. Makanya yang wajib belajar itu tidak hanya murid tapi juga guru. Makanya Yai Huda Jazuli Ploso itu kan sayang banget sama saya. Beliau mengatakan begini, Le, kowe iki lak ngaji terus, mutolaahmu kapan? Sementara saya itu nggak pernah berhenti. Saya ngaji 24 jam. Sehari jadwal saya bisa 4-5 kali. Keliling seluruh Indonesia. Bahkan ke beberapa negara di dunia. Padahal ketika kita menempatkan sebagai mu'rob, kita harus bisa menjadi trendsetter, Pak, bukan follower. Makanya kenapa ngaji saya di klub malam menjadi heboh. Dari masjid yang tadi saya tempati, 10 kilo dari masjid itu ada tempat lokalisasi namanya Market Flower, pasar kembang. Isinya mbak-mbak PSK. Setiap melintasi tempat itu, kalimat orang alim cuma satu, Pak. Iki tempat maksiat, mengundang murkanya Allah. Saya sebaliknya, ini peluang, ini tantangan. Problemnya ilmu saya pas-pasan. Ilmu khitobah saya hanya saya dapatkan dari muhadoroh. Tapi jangan salah, setiap muhadoroh lomba ceramah pasti saya juaranya. Bustanul Ulum